Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Wali Kota Magelang, Bapak Dr. Muhammad Nur Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rini, terima kasih. Saya diundang di Teras Negeri oleh Tempo dan ini sebuah kebahagiaan untuk mengenalkan Kota Magelang lebih luas kepada para pemirsa. Oke, baik Pak. Selamat datang di Teras Negeri Tempo. Ya, Sebelum lanjut kita berbincang, saya akan membacakan sekilas profil Pak Nur Aziz. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam ya Pak, betul? ya, Konsultan ginjal hipertensi dan putra daerah Magelang yang lahir pada 24 November 1971. Sejak menjabat sebagai Wali Kota Magelang pada 21 Februari 2021, Bapak Muhammad Nur Aziz berupaya menguatkan peran masyarakat sebagai mitra dalam proses pembangunan. Tentu saja partisipasi aktif publik sangat penting untuk mencapai berbagai target pembangunan berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua. Bapak Nur Aziz berupaya meningkatkan daya saing daerah dengan cara meningkatkan potensi ekonomi, pariwisata, dan infrastruktur. Tanpa berpanjang lagi, kita langsung saja berbincang dengan Bapak Nur Aziz. Apa saja strategi yang sudah diterapkan selama 3 tahun lebih ya ya. kepemimpinan Bapak, dan bagaimana gaya kepemimpinan tadi yang mengemuka adalah memperkuat peran serta masyarakat dalam membangun Kota Magelang. Saya penasaran nih, kenapa membangun Kota Magelang dengan memperkuat peran serta, apa latar belakangnya, bagaimana caranya, dan sekarang tuh impact-nya seperti apa? Ya, Silakan Bapak. terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, saya jadi Wali Kota Magelang sejak 2020, dilantik 2021. Sebelumnya saya ini adalah apa ya istilahnya warga Kota Magelang yang sudah agak lama meninggalkan Kota Magelang sejak 1991 lulus SMA sudah meninggalkan Kota Magelang, walaupun setiap bulan saya pasti pulang karena harus menengok kedua orang tua. Saya melihat Kota Magelang itu sudah cukup baik, cukup pembangunannya, kemudian infrastrukturnya oleh pemimpin sebelumnya sudah cukup baik. Namun ada sisi-sisi yang saya melihat yang kurang adalah peran serta dari masyarakat. Makanya pada waktu saya mau mencalonkan wali kota, saya buat visi misi dan saya jabarkan dalam visi dari Magelang ke depan, yaitu dengan cara membuat program. Programnya ada 9 program. Salah satunya misalnya nomor 1 adalah Rodanya Mas Bagio, program pembangunan masyarakat maju, sehat dan bahagia. Yang kedua adalah jemput sakit antar sehat. Kemudian ada Magelang Entrepreneurship. Kemudian yang ketiga ada Programis, Magelang Agamis. Yang keempat adalah Balai Belajar. Yang kelima adalah Jawani, Magelang Jaga dari Pandemi. Karena saat itu saya Masih pandemi COVID pandemi ya. konflik. Kemudian yang berikutnya adalah ada program yaitu Ngopi Bareng Pak Wali. Nah, Ngopi Bareng itu adalah dialog interaktif Ya. antara pemerintah daerah, wali kota dengan wakil dan jajarannya bersama masyarakat. Nah, kita lakukan dialog itu betul-betul biar kita bisa tahu apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Untuk pembangunan sendiri yang kita lebihkan, yaitu kita dorong banget adalah dari Rodanya Mas Bagio, yaitu dari program 30 juta per tahun per RT, di mana RT itu diberi kesempatan untuk mengelola dana APBD, yaitu dengan cara ada swaklola tingkat 1 sampai tingkat 4. Di samping itu juga masih OPD unit pemerintah daerah untuk juga ikut terlibat, misalnya
program-program yang memang belum masuk ke RKM rencana kegiatan masyarakat. Nah, OPD ini yang akan mengambil dari program 30 juta sehingga ada sinergis antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat bisa membuat rencana kegiatan masyarakat lewat Pokmas, kelompok masyarakat yang dibentuk, yaitu yang melibatkan RT maupun tokoh-tokoh masyarakat. Ada yang jumlahnya 10, yang dimana dia yang membuat laporan, membuat proposal untuk apa yang ke depan, misalnya tahun 2022 mau buat apa, 23 mau buat apa, sudah ada semua. Dan untuk mempercepat, kita dampingi dengan para pendamping, sehingga pendamping ini akan membantu secara administrasi maupun membantu secara pelaksanaan. Itu yang kita harapkan. Makanya big boy-nya adalah rodanya Mas Bagio, karena itulah yang akan menyebabkan masyarakat bisa ikut aktif. Saya pingin apa sih? Ya. Itu saja, Pak. Salah satu contoh dari pengelolaan dana 30 juta per RT ini apa nih yang sudah dinikmati oleh masyarakat? Misalnya dia misalnya pembangunan balai RW, pembangunan balai RT, ataupun mungkin gorong-gorong yang itu di luar dari hasil dari musrembang RT RW maupun musrembang tingkat kota. Karena kalau musrembang ini kan juga tergantung. Musrembang itu kan setiap tahun, kali ini kan tidak. Dia bisa tiap bulan, bisa istilahnya berubah-ubah. Walaupun memang penganggarannya tiap tahun. Dan pasti jalan. Kalau musrembang kan tidak. Musrembang itu dilihat nanti, kemudian istilahnya dicek prioritasnya mana ya kan. Kalau ini pasti istilahnya berjalan. Itulah perbedaan antara program rodanya Mas Bagio dengan musrembang. Jadi kalau pemerintah pusat punya dana desa, Kota Magelang punya dana RT, ya, gitu ya kira-kira ya. Betul, ya. Baik. Nah, dari program Mas Bagio tadi, itu kan terjalin kerukunan ya. Ya. Apapun etnisnya, agama, budaya di tengah masyarakat yang beragam. Nah, ini bagaimana program itu kemudian memperkuat toleransi di antara masyarakat dan mencapai tujuan bersama? Ya, memang dengan adanya program rodanya Mas Bagio, kemudian juga salah satu program yang lain adalah Programis. Di Programis sendiri diturunkan dengan kampung religi. Kampung religi ini adalah bersifat multi agama dan multi kepercayaan. Di situ ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, juga penganut kepercayaan duduk bareng untuk membuat sebuah kegiatan yang bersifat moderasi. Di samping itu kita juga mendorong kegiatan-kegiatan yang sudah ada, yaitu kegiatan-kegiatan untuk penguatan pemahaman tentang agama dan kepercayaan masing-masing. Semua itu berjalan secara transparan, kemudian sustainable dan akuntabilitasnya terjaga. Kita harapkan seperti itu. Baik, jadi dari pembangunan di tingkat RT sudah, kerukunan sudah. Nah, saya mau tanya tentang kesehatan nih. Bapak kan seorang dokter nih. Bagaimana tadi mendorong kesadaran hidup sehat, pelayanan kesehatan untuk masyarakat mulai dari bayi, balita, ibu hamil sampai orang lanjut usia tadi. Ya. Memang ya kebetulan saja saya sebagai seorang dokter, pelayanan kesehatan di Kota Magelang sebelum saya memang sudah punya budaya baik. Wali kota sebelumnya sudah bagaimana membuat program namanya berobat gratis, yang sekarang UHC atau Universal Health Coverage itu sudah di atas 100%. Dan saya lanjutkan, kita perkuat lagi. Karena dalam UHC ini kan ada yang masyarakat yang tadinya itu belum masuk lewat KIS ya, tapi karena misalnya kena musibah, kehilangan pekerjaan ya, kita masih punya anggaran dengan istilahnya tadi UHC tadi, kita kasih istilahnya KIS tadi selama tidak ada hutang dengan BPJS yang berarti tadi artinya lebih dari 100% tuh itu? Iya, betul. Jadi masih ada yang bisa dimasukkan. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah saya tahu persis bahwa salah satu kendala dan untuk mengurangi beban dari beban dari warga adalah mengurangi transportasi untuk ke fasilitas kesehatan.
Sehingga kami gunakan namanya program jemput sakit antar sehat. Di mana jemput sakit antar sehat itu adalah sebuah pengembangan dari yang sudah ada, yaitu 119 yang Ya. dicanangkan oleh pemerintah. Kita lengkapi dengan peralatan maupun tenaga sehingga kita bisa tidak hanya gawat darurat, tapi kita lakukan orang yang mau berobat saja nggak punya kendaraan sudah bisa telepon atau 119. Minta Nah, dijemput nanti ya. 119 yang akan istilahnya menyeleksi ini kegawatan atau ini hanya untuk diantar jemput, istilahnya jemput sakit antar sehat. Gitu. Nah, tadi kesehatan, sekarang pendidikan nih. Oh ya, sebelumnya Mbak Rin, Oke. saya tambahi. Apa tuh, Pak? Jadi untuk lansia itu juga ada posyandu lansia, kemudian untuk Iya. bayi juga ada, apalagi ini ada program stunting. Ya, jadi canting mas. Bagaimana canting mas ini memang untuk mendorong, karena kebetulan Kota Magelang ini stuntingnya ya tidak terlalu tinggi ya, 13,6, tapi malah naik yang tadinya 13, mungkin 3 atau 4, ini kok 6. Nah, kita masuk dengan istilahnya Intervensi canting apa? mas. Apa itu, Pak, Itu canting? canting mas itu program yang dicanangkan oleh PKK yang untuk bagaimana anak-anak yang kena stunting ini bisa kita berikan gizi yang cukup. Dan itu dimonitor oleh para kader. Dan itu kerjasama dengan para ahli gizi. Sehingga dalam istilahnya waktu 3 bulan kita berikan, dan itu melibatkan semua. Dan alhamdulillah dari program itu, dari YDKK, dari Kompas itu ikut istilahnya andil memberikan anggarannya untuk diberikan kepada masyarakat. Termasuk yang berikutnya saya juga gitu, program yaitu bagaimana gizi pada anak-anak warga Kota Magelang itu meningkat, yaitu dengan cara mengambil dari programnya Rodanya Mas Bahagia, kemudian kita mintakan untuk Dinas Pendidikan untuk ngolah, kemudian kita berikan kepada anak-anak PAUD dan anak-anak kelas 1 dan kelas 2 SD untuk menghasilkan generasi yang lebih baik. Itu. Oke, berarti ada porsi makanan tambahan juga Oke, ya untuk ya, anak-anak, betul. Ya. balita di posyandu, Ya. ibu hamil juga mungkin Ya, untuk sama penambahan zat ya. gizi. Kemudian orang tua juga ada posyandu. Ya. Oke, baik. Nah, IPM Kota Magelang nomor 4 di Jawa Tengah. Ya. Sekitar 80, berapa, Pak? Eh, 73-an ya kalau ya, nggak salah. betul. Nah, Ya. itu salah satu unsur IPM itu kan pendidikan. Ya, betul. Ini apa nih terobosan di bidang pendidikan yang Bapak Jadi lakukan? kita dorong salah satunya anak-anak yang istilahnya putus sekolah, kita kasih program namanya ada program Asik Keren. Bagaimana anak-anak itu kita fasilitasi, kemudian kita dampingi supaya melanjutkan. Yang kedua adalah meningkatkan lama sekolahnya. Ya. Yang tadinya 9 tahun kita dorong tuh sampai 12 tahun. Makanya saya punya program anak-anak sekarang kita bantu. Kebetulan karena ada universitas negeri, Tidar kita kerjasama juga dengan Unima. Siapa yang anak-anak memang punya potensi, yang kedua adalah punya kemauan untuk sekolah sampai ke perguruan tinggi. Kalau nanti pada saat sekolah itu anak tersebut ternyata nilainya bagus, IP-nya dari 3, akan diberikan istilahnya bantuan pendidikan. Beasiswa ya Pak ya, dapat beasiswa. Ya. Tadi Bapak kasih bocoran juga tuh akan ada fakultas baru, gimana itu Pak? Ya, saya berharap banyak. Memang kita mendorong Wali Kota Magelang bersama Pemkot untuk berdirinya Fakultas Kedokteran di Kota Magelang. Kebetulan yang sangat aktif sekarang ini adalah dari Universitas Muhammadiyah Magelang atau Unima. Sedangkan yang negeri belum respon, mungkin punya pertimbangan khusus, tapi kalau Unima ini sudah luar biasa, sudah mungkin hampir 100%. Dan kita rumah sakit umum Tidarnya digunakan untuk rumah sakit pendidikan. Ya. Oke, baik. Semoga itu berjalan Ya, lancar bisa sampai berjalan lancar. muncul lulusan-lulusan dokter yang Ya, dari Kota Magelang. betul. Ya, betul. Baik, Pak. Ini kita bergeser ke isu ekonomi, Pak. Tentu saja ada strategi dalam meningkatkan daya saing daerah supaya atraktif bagi investor. Itu seperti apa, Pak? Jadi Kota Magelang ini kota yang seperti ndok ceplok ya, kecil. Jadi kecil karena
luasnya hanya 18,5 sekian kilometer persegi. Kemudian jumlah penduduknya juga tidak banyak, hanya sekitar 128.000. jiwa. Kemudian kecamatan hanya ada 3, kelurahan 17, RW-nya ada 194, RT-nya 1032. Sangat kecil. Kalau kita tidak bisa menarik kunjungan dari luar, dari kota atau kabupaten luar, ya kita nggak punya apa-apa. Nah, saya punya strategi dengan entrepreneurship atau dengan Magelang Keren, Magelang Kelurahan Entrepreneurship. Kita minta setiap RT itu mengirim 2 untuk kita latih. Nah, nanti kita wisuda ada 1.500 karena target divisi dari wali kota yang diperdakan itu ada 1.500 yang harus tercapai sampai di 2025, dan ini sudah tercapai, tinggal bagaimana menguati dan mendampingi. Nah, jadi ada 1.500 wisudawan dari UMKM tadi. Semua kita kurasi, tinggal nanti mendampingi dan menguatkan. Dan nantinya kita akan juga dorong untuk mengakses bantuan modal. Kita kan punya Bank Magelang, kemudian yang kedua juga ada Bank Jateng. Kita kasih akses untuk istilahnya pinjaman tanpa jaminan. Bukan pinjaman tanpa angsuran, Pak ya? Jadi, kemudian juga ada, kita juga mau bekerja sama dengan para Permodalan Nasional Madani, PMN ya. PNM. Bagaimana mereka juga bisa berkembang. Karena apa? Soko guru ekonomi di Kota Magelang ya memang adalah UMKM. Kalau UMKM-nya nggak maju, ya kemajuan dari Magelang juga akan terlambat. Nah, ini di depan kita ada produk-produk UMKM. Ya. Ada selondok, keripik. Oh, keripik, ya. Mei-mei ya, mei-mei. Ya. Jadi ingat film kartun ini, ya. Pak. Ada selondok ini ya. Apa? Kerupuk gitu, Pak? Ya, ya dari ketela ya. Ketela, ya. Betul. Nah, ini kemudian juga getuk. ketela juga nih. Ya, oh ini, mana? Wah, oh ya. Luar biasa ini Gegana. namanya. Gegana. Betul. Magelang punya Gegana. Bukan tim anti teror ya, tapi ini Gegana, getuk garing 3 warna. Ya, betul. Ini warnanya memang begini ya, pemirsa ya. Pink, krem dan coklat. Terus ini juga ada eco, apa, Pak? Ya. Getuk triwarna eco. Ya. Oke, ini wah enak banget ini buat cemal-cemil nih ya. Nah, saya menyebabkan gemuk nanti. Asal sesuai takaran. Nah, ini tentunya sudah melalui berbagai proses kan, Pak, betul. sehingga mampu menyuguhkan seperti ini, packagingnya sudah bagus, kemudian ada kode produksi dan sebagainya. Nah, ada scan-nya juga ya, jadi ada. Nah, ini juga penting sekarang nih ya. Halal. Betul. Nah, itu. Nah, ini bagaimana bisa sampai bentuknya seperti ini? Jadi prosesnya gitu. Dukungan pemerintah seperti apa? Jadi pemerintah lewat Dinas Disperindak Perdagangan, Industri dan Koperasi itu membuka kelas-kelas untuk Selkap tadi, bagaimana meng-packaging, kemudian non-sewa rasanya dan sebagainya, dan itu terus menerus. Termasuk getuk eco ini juga sebenarnya sudah, karena pemiliknya yang mempunyai inisiatif bagaimana menyajikan. Semangat Tapi dari kembali lagi UMKM pemerintah kota selalu membuka kelas-kelas bagaimana ada pelatihan-pelatihan untuk mempackaging dari hasil dari UMKM tersebut, Mbak. Ya. Berarti ini sudah kemana-mana, Pak ya? Ya, betul. Ya kalau pasarnya Kota Magelang nggak akan berkembang. Kita selalu mendorong bahwa UMKM ini harus istilahnya keluar. Jangan hanya di Magelang, tapi di kota-kota sekitarnya, bahkan kalau bisa sudah sampai ke nasional dan internasional. Itu. Seperti filosofi endok ceplok tadi, Pak ya? Iya, betul. Ketika pure langsung mekar kemana-mana, Pak ya? Betul. Wah, ini cocok lagi Mbak Rini. Ini ilmu baru lagi. Ya. Baik, Pak. Ini kan ada kawasan-kawasan menarik nih di Kota Magelang. Ada Gunung Tidar. Pakunya Pulau Jawa ya. Betul. Nah, ada juga
spot-spot yang sudah Ya, penuh Taman Kiai nih. Langgeng Nah, misalnya. terus ada berbagai franchise dari luar negeri yang sudah masuk, Pak. Ya, Nah, bagaimana pemerintah Kota Magelang ini mengembangkan kawasan strategis tadi, Pak, supaya investor masuk, perekonomian bergerak dan sebagainya? ya, seperti Taman Kiai Langgeng, kita termasuk salah satu yang sangat agresif untuk kerjasama dengan Bank Indonesia dalam rangka mengembangkan dari wisata Kiai Langgeng. Makanya ada proposal-proposal yang kita ajukan. Ada yang memang berhasil. Kemudian juga beberapa kali beberapa investor juga masuk untuk ke Kiai Langgeng. Namun memang semuanya belum maksimal. Kemudian yang belum kita kembangkan yaitu Gunung Tidar. Gunung Tidar ini masih UPT. Nah, kita arah ke depan apakah akan menjadi Perseroda atau BUMD yang lain. Nah, ini yang kita akan dorong karena kalau hanya UPT ya Gunung Tidar tidak akan berkembang dengan maksimal. Padahal potensinya besar sekali. Pengunjungnya juga sudah cukup luar biasa. Ya, Untuk mendorong ekonomi masyarakat sekitarnya juga sudah kelihatan. Tapi ya tadi karena bentuknya BUMD-nya masih bentuk UPD belum maksimal. Gitu. Ya. mungkin saya bayangkan ada fun trekking di Gunung Tidar. Betul, ada jogging trekking, ya. Ya, Termasuk yang alun-alun, Mbak. ya, Jadi memang alun-alun ini kita belum kelola dengan maksimal ya. Tapi ke depan mudah-mudahan kita sudah mulai merancang untuk alun-alun yang bisa dipakai untuk jogging trekking, untuk betul-betul untuk kumpul keluarga, ya. ada kulinernya. Nah, ini kita akan istilahnya siapkan di 2025 ke depan. Iya. Itu paling asik kalau udah turun dari Gunung Tidar sampai di terminal makan sop itu, Pak. Ya, Sop yang betul. legend itu, Pak. Betul. Apa ya namanya ya? Namanya Ya, kalau udah di eh studio lupa ini. Senerak. Senerek. Oh Ya, iya iya senereknya iya. Pak Parto. Ah iya, itu luar biasa sekali itu. Ya, Pokoknya harus coba kalau ke ya, sana. betul. Ya, Itu otentik dari Kota Magelang. ya. Nah, masih tentang pariwisata nih, Pak. Sebenarnya kalau untuk lalu lintas lingkup pariwisata Kota Magelang tuh seperti apa sih, Pak? Sebenarnya sangat potensial karena kita tahu bahwa Kabupaten Magelang yang punya Borobudur adalah menjadi kawasan prioritas. Iya. Sehingga kalau wisatawan di Borobudur Mhm. istilahnya terlalu penuh, dia pasti akan ke Lari ke Magelang. kota. Nah, Heeh. makanya ke depan kita sedang menyiapkan spot-spot yang bisa menampung, termasuk hotel-hotel yang Iya. bisa menampung. Sehingga kita dorong untuk hotel-hotel juga dipermudah dengan banyak event dan sebagainya. Itu saja. Baik, Pak. Nah, untuk kedepannya nih, Ya, Kota Magelang, ini kan sudah tahun pilkada nih, Pak nih. ya. Apa mimpi Bapak tentang Kota Magelang ke depannya nih? Kota Magelang harus tetap dijaga kondusif ya, dalam kondisi aman, sehat dan bahagia. Yang Mhm. kedua adalah toleransi beragama harus kita tingkatkan. Yang sekarang ini Kota Magelang menjadi kota nomor 6 di Jawa Tengah Mhm. tingkat toleransinya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pendidikan ini bisa betul-betul anak ini bisa eh, ter tercover semua, Iya. jangan sampai ada yang sampai berhenti karena masalah biaya. Kenapa? Pemerintah Kota Magelang ini sudah menyiapkan istilahnya dari sisi anggaran APBD maupun dari luar yaitu Basnas. Mhm. Warga Magelang ini Basnasnya dari ASN Kota Magelang saja sudah cukup lumayan, Hmm. sekitar 350 Lihat. juta per bulan. Oh, Ya. wow. Jadi sebenarnya tidak ada alasan anak-anak kita tidak bisa sekolah. Nah ini dan ya saya tahu persis bahwa Kota Magelang ini akan dilalui tol Mhm. antara dari Kabupaten Semarang ke Jogja. Kalau Mhm. kita tidak bikin event-event yang menarik, ya Kota Magelang akan menjadi kota yang sepi. Cuma Seperti itu. dilalui aja, Pak Dilalui ya. saja. Ya. Baik. Jadi ke depannya cita-citanya masih begitu panjang. Iya, masih panjang ya. Ya, baik Dan kita. kita harus Mhm. lanjutkan lagi Magelang aman ya. Mhm. Kita ini harus kondisi aman, selalu aman. Bagaimana kalau kita nggak aman, bagaimana bisa mewujudkan program-program selanjutnya. Ya, Baik. Baik pemirsa, menarik sekali perbincangan kita ya, hari ini dengan Pak Nur Aziz. Pemirsa yang menyaksikan Teras Negeri
kali ini bisa tahu ya seperti apa profil dan perkembangan di Kota Magelang. Iya, Jadi kalau selama ini cuma lewat aja, mau ke Jogja lewat Kota iya, Magelang, lewat betul. kabupaten, sekarang harus Mampir saja. mampir ya. Iya, betul. Apa aja ada di sana. Hitung-hitung olahraga juga ke Gunung Iya, Tidar paling ya 2 jam cukup ya Pak ya. iya, Cukup itu sudah sangat tangganya itu sudah sangat lumayan. sudah sangat proper untuk Iya, jogging gitu iya, ya, betul. untuk trekking ke atas. Di situ jadi tempat sakral ya Pak. Iya, Pokoknya setiap tentara itu ya diinaugurasi di pasti situ di Pak ya. imigrasi ya. Jadi Di situ. mau jadi presiden ya ke situ. Nah, gunung pakunya Pulau Jawa. Jawa. Dan ada Ya. satu spot menarik yaitu spot elang Pak ya. Apa? Spot elang Pak ya. Ya, Ya, jadi betul. menara pantau Pandang, untuk ya betul. menara pandang untuk melihat Ya, pemandangan yang luar biasa indah ada dan 3 gunung yang bisa dilihat dari situ. Ya, betul. Gunung apa? Main aja ke ya, sana ya. nanti main saja. Dan yang kedua ada sunrise kalau mau lihat di Betul. sana. Ya, Baik, baik. betul. Nah, sebelum saya menutup bincang-bincang teras negeri kali ini, kita dengarkan dulu pernyataan penutup atau closing statement dari Pak Nur Aziz. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Rini. Saya berharap banyak dengan acara teras negeri Tempo ini Mm-mm. bisa membuka wawasan dan informasi pada kalian semua bahwa datanglah ke Magelang. Magelang ini kota ternyaman nomor 4 ya. Hawanya sejuk, kemudian transportasi juga tidak terlalu jenuh dan ya untuk terutama untuk bersepeda. Bersepeda itu sangat nyaman sekali karena kita sudah membuat jalur-jalur sepeda yang cukup panjang sehingga bagi penggemar sepeda dan penggemar suasana untuk istirahat sangat-sangat istilahnya menarik. Dan yang penting juga fasilitas kesehatan kita insya Allah cukup layak untuk istilahnya mendampingi Anda semua untuk datang ke Kota Magelang. Baik, Bapak. Terima kasih telah berkunjung Ya, ke Tempo terima kasih Mbak Rini. dan Ya, berbagi dalam program Teras Negeri. ya. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Wali Kota Magelang, Bapak Muhammad Nur Aziz. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.